Beberapa hari yang lalu saya berada di Jawa Tengah dan bertemu dengan pengusaha di sana. Kemudian kami berdiskusi dan bertukar pikiran. Saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Antara lain, mereka masih mengeluhkan situasi perekonomian Indonesia yang belum pulih dan masih lesu, sehingga dunia usahanya nyaris tidak bergerak. Mereka juga mengatakan Pak SBY ini yang tertekan dan boleh dikatakan membuat kami tidak bisa bergerak kemana-mana. Itu bukan hanya yang menyangkut sektor industri ataupun jasa, termasuk jasa perhotelan, ataupun properti, ataupun retail, tapi juga masih ada di mana-mana. Saya tertarik dan akhirnya kami bertukar pikiran bagaimana cara kita, cara pemerintah mengatasi hal ini agar tidak semakin berlarut-larut, bukan hanya menekan dunia usaha, tapi juga yang paling tidak kita kehendaki membuat kesulitan yang besar pada masyarakat kita, utamanya mereka yang termasuk golongan tidak mampu. Saya jadi ingat apa yang pernah kami lakukan dulu menghadapi krisis ekonomi, krisis bisnis dan kelesuan di dunia usaha. Dulu meskipun pemerintah yang akan datang bisa mengembangkan pilihannya sendiri, strateginya sendiri, dan kebijakannya sendiri, tapi pengalaman saya waktu memimpin pemerintahan dengan dukungan Partai Demokrat dulu adalah kami menganut, sebutlah strategi yang bernama yang penting masyarakat masih bisa membeli barang dan jasa, yang saya sebut dengan keeps buying strategy. Logikanya begini, ekonomi tidak tumbuh baik, bisnis lumpuh, perusahaan banyak yang bangkrut karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak ada yang membeli, tidak ada demand. Bagaimana masyarakat mau membeli jika tidak punya uang? Oleh karena itu strateginya akhirnya bagaimanapun, bagaimana caranya, baik melalui kebijakan yang tepat, termasuk APBN yang tepat, dan lain-lain, masyarakat masih bisa membeli kebutuhan sehari-harinya. Nah, itulah yang dengan segala upaya kita laksanakan dulu. Sehingga akhirnya meskipun ada juga yang tidak bisa diselamatkan, tapi kebangkrutan dunia usaha yang lebih besar dan lebih luas bisa kita cegah. Menurut pendapat saya, pendapat Partai Demokrat, cara mengatasi kelesuan ekonomi sekarang ini kembali kepada mari kita pastikan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan yang tepat, termasuk pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja negara yang juga tepat. Yang saya maksudkan begini, pembelanjaan pemerintah harus tepat dengan tujuan menggerakkan kembali bisnis dan perekonomian. Itu dari sisi pembelanjaan pemerintah, government spending. Yang kedua, konsumsi rumah tangga dalam arti masyarakat membeli barang dan jasa itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Komponen APBN yang dimiliki oleh pemerintah harus ditargetkan pula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Plus bagi yang benar-benar susah, yang miskin dibantu. Jadi caranya bukan hanya bansos untuk menjaga konsumsi rumah tangga, tapi juga menjaga agar tidak terjadi banyak PHK dan sebisa mungkin masih tersedia lapangan pekerjaan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, agar menggeliat kembali dunia usaha dan masyarakat kita juga bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, hati-hati dengan kebijakan pajak pemerintah.
menurut pandangan saya, jangan justru digenjot habis-habisan sehingga mereka tidak bisa bernafas. Harus dikurangi sedemikian rupa sampai ekonomi pulih kembali sehingga pelan-pelan pertumbuhan akan terjadi. Kalau pertumbuhan terjadi, dunia usaha hidup kembali. Kalau hidup kembali nggak perlu PHK dan dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, rakyatnya dapat pekerjaan itu dan akhirnya secara keseluruhan ekonomi nasional akan bergerak kembali. Itulah salah satu cara, tentu masih ada cara yang lain. Oleh karena itu, jika insya Allah nanti Partai Demokrat kembali ke pemerintahan dan suara kami di DPR RI makin kuat, makin besar, itulah yang hendak kami perjuangkan. Itulah yang hendak kami wujudkan. Itulah tugas Partai Demokrat. Itu pandangan saya. Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama